Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Sain dari kelas C dengan akhir NIM 052. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar desain arsitektur 4 saya, yang saya beri judul Vernacular Art Exhibition. Baik, mungkin langsung saja, di mana dilatar belakangi oleh rancangan bangunan ini dilatar belakangi oleh kebutuhan akan sebuah wadah yang mampu mengakomodasi kegiatan pameran seni kontemporer secara fleksibel dan responsif. Seni kontemporer sebagai bentuk ekspresi yang dinamis membutuhkan ruang dengan struktur adaptif, terbuka dan mampu mendukung bentang ruang yang luas tanpa banyak kolom penghalang. Oleh karena itu, dalam perancangan ini digunakan struktur space frame sebagai sistem struktur utama. Kemudian struktur-strukturnya dipilih karena memiliki kekuatan tinggi, efisiensi material, serta kemampuan membentuk bentang lebar yang sesuai dengan kebutuhan ruang pamer. Selain itu, struktur ini juga memungkinkan eksplorasi bentuk yang ekspresif dan modern selaras dengan karakter dan kontemporer. Kemudian desain konsep dari bangunan saya sendiri, di mana seperti yang saya jelaskan tadi, berfungsi untuk seni kontemporer. Kemudian penggunaan atap space frame dengan pendekatan neo-vernakular, di mana pendekatan neo-vernakular diterapkan untuk menghadirkan identitas lokal dalam desain bangunan melalui interpretasi elemen arsitektur tradisional secara modern. Hal ini bertujuan agar bangunan tetap kontekstual, berkarakter, dan selaras dengan lingkungan sekitar, di mana bangunan ini berfokus pada fasad sebagai elemen utama membentuk identitas bangunan. Fasad dirancang menggunakan anyaman kayu kelapa yang terinspirasi dari ketersediaan material lokal di Gorontalo seperti yang pada gambar ini bisa dilihat. Jadi secondary skin pada fasad bangunan ini menggunakan anyaman daun kelapa. Ya. Kemudian target user atau pengguna yang ingin dicapai, yaitu ada bangunan pameran seni kontemporer ini ditunjukkan bagi berbagai kalangan antara lain seniman, kemudian seniman sebagai pelaku utama, kemudian masyarakat umum sebagai pengunjung dan penikmat seni, pelajar dan mahasiswa sebagai sarana edukasi dan pembelajaran seni, serta komunitas kreatif sebagai ruang interaksi, diskusi dan kolaborasi seni budaya. Ya, mungkin lanjut, eh, kemudian ke site bisa dilihat. Site dipilih karena di kawasan pusat kota Gorontalo dengan aksesibilitas yang baik dan dekat dengan pusat pendidikan serta pusat aktivitas masyarakat lokasi ini. Saat ini sendiri berada di Jalan Arif Rahman Hakim, di mana lokasi ini mendukung fungsi bangunan sebagai ruang pamer seni kontemporer yang mudah dijangkau, sekaligus berpotensi menjadi simpul kegiatan seni dan budaya di perkotaan. Selain itu, kondisi lahan yang luas dan relatif datar memberikan fleksibilitas dalam perancangan masa bangunan dan penataan ruang luar, di mana saat ini memiliki luas sekitar 28.165,57 meter persegi. Kemudian berikutnya ada SWOT analisis, di mana yang pertama saya akan menjelaskan terkait kekuatan, di mana lokasi strategis di pusat kota Gorontalo, di mana kekuatan dari saat ini sendiri, lokasi strategis di pusat Gorontalo, akses dekat dengan universitas dan pusat aktivitas masyarakat, luas lahan besar dan memenuhi ketentuan. Kemudian ada kelemahan di mana tingkat kebisingan cukup tinggi akibat lalu lintas jalan utama, karena saya sendiri terletak di tengah-tengah kota yang berdekatan langsung dengan jalan raya. Kemudian akses masuk terhambat oleh saluran drainase existing karena pada sekeliling site terdapat saluran drainase. Kemudian opportunity atau peluang berpotensi menjadi pusat kegiatan seni dan budaya kota. Kemudian dapat mendukung aktivitas akademik dan komunitas kreatif sekitar. Kemudian optimalisasi desain fasad, ruang luar dan vegetasi untuk menciptakan landmark suatu kota. Kemudian untuk threat atau ancaman, potensi kemacetan karena berada di kawasan pusat kota. Kemudian curah hujan tinggi yang memerlukan sistem drainase optimal. Kemudian paparan iklim tropis dengan intensitas matahari dan kelembapan tinggi. Kemudian di sini ada perancangan dari isometri side plan saya, di mana luas bangunan sendiri yaitu 18.000 meter persegi sekian, di mana pada area kanan bangunan atau pada area site terdapat parkir pengelola, di mana kalau dilihat pada Dena sebenarnya eh, penjoningan atau pembagian zona
di mana area pengelola dan servis berada di bagian kanan, sedangkan pada site di bagian kiri depan, kanan depan, serta belakang kiri itu terdapat parkir untuk pengunjung. Kemudian pada area belakang terdapat sirkulasi untuk mobil loading dock menurunkan barang pamerannya. Karena pada area belakang terdapat langsung ruang loading dock yang dapat dimasuki oleh auto loading dock. Kemudian berikutnya pada visual transformasi bisa dilihat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait desain transformasi dari bangunan itu ini sendiri. Di mana pembentukan masa bangunan diawali dari bentuk dasar geometris sederhana yang kemudian diolah melalui proses pemotongan dan penarikan massa untuk menyesuaikan kebutuhan ruang dan sirkulasi. Hasilnya membentuk komposisi massa bangunan yang dinamis, namun tetap terkontrol dengan kecenderungan geometris poligonal. Bisa dilihat. Kemudian, yang kedua, masa bangunan disusun secara simetris dan seimbang sebagai interpretasi nilai vernakular yang tidak diwujudkan secara literatur melalui bentuk rumah adat, melainkan melalui prinsip keteraturan, proporsi, dan respon terhadap konteks atau iklim alam. Kemudian tahap akhir diwujudkan melalui penambahan atap berbentuk kufra sebagai respon terhadap iklim tropis. Pada bagian tengah atap pada bagian tengah atap fasad, terdapat motif karao berpori yang berfungsi untuk memaksimalkan penghawaan dan pencahayaan, kemudian sekaligus memperkuat karakter dari neo vernakular bangunan ini sendiri. Jadi bisa dilihat di sini ada elemen-elemen dari arsitekturnya, seperti pada bagian tengah terdapat motif karao, secondary skinnya terdapat pada, maksudnya bisa dilihat di sini ada secondary skin yang menggunakan anyaman daun kelapa. Kemudian pada area tengah terbuka dan menggunakan motif karao khas Gorontalo. Kemudian langsung selanjutnya eh, di sini saya akan menjelaskan terkait Dena. Nah, pada area depan bangunan sini eh, terdapat area drop off sebagai titik awal kedatangan pengunjung yang kemudian mengarah ke lobi utama dengan tiga akses, ada satu dua tiga, di mana pada area kiri lobi memberikan akses langsung menuju ke area food court sehingga dapat digunakan secara terpisah dari aktivitas pameran. Kenapa saya buat seperti itu dan kenapa food court terdapat di bagian depan? Karena ketika pengunjung menunggu kerabat atau saudara pada di lobi dan mereka merasa bosan, mereka bisa menunggunya di food court. Kemudian akses menuju ruang pamer dibedakan menjadi dua jalur. Bisa dilihat terdapat dua jalur. Jadi yaitu akses reguler dan akses VIP, di mana akses reguler pengunjung melalui jalur utama menuju ruang pameran pada area kanan. Kemudian akses VIP di akses VIP mereka melalui jalur kiri di sini. Di mana perbedaannya? Jadi pada area kiri itu sebenarnya fast track di mana kedua pintu tersebut atau kedua entrance tersebut dapat diakses menggunakan kartu, di mana kartu VIP dan reguler dibedakan, di mana keuntungannya akses para kartu dari reguler tersebut mereka hanya dapat mengakses pintu masuk pada area kanan dan itu pun kan sangat banyak sehingga menyebabkan kemacetan. Sedangkan pada area kiri VIP itu fast track. Jadi mereka bisa langsung menerobos pada area kiri. Dan terdapat di sini kan bisa dilihat ada dua pameran di mana ada pameran reguler dan eksklusif di mana pada pameran eksklusif itu yang dapat mengaksesnya hanya para pelanggan VIP di mana mereka dapat mengakses pintunya menggunakan ID card atau kartu VIP tersebut. Kemudian pada area kanan juga di sini terdapat ruang seminar di mana dapat diakses oleh di mana mereka maksudnya di mana seseorang yang hanya ingin ke seminar tersebut bisa langsung melalui akses pintu depan sini. Ya. Kemudian bisa dilihat di sini ada potongan di mana saya menggunakan eh sebenarnya pondasi tiang panjang. Oh, no. Ini kayaknya filenya error. Ya, ya.
Saya menggunakan tiang pancang dengan kedalaman sekitar 500 560 cm. Kemudian bisa dilihat ada beberapa material yang saya gunakan seperti atap. Saya menggunakan sebenarnya atap sirap kayu dengan lapisan waterproofing guarding. Kemudian saya akan menjelaskan terkait ini saja. Eh, Tampak, di mana tampak depan bisa dilihat seperti yang sudah saya jelaskan di atas sebelumnya, di mana terdapat beberapa elemen penanda atau arsitektural yang memperkuat identitas dari vernakular itu sendiri, menatap kurva atau melengkung. Kemudian pada nah, kemudian pada tampak samping kiri dan tampak samping kanan. Kenapa pada tampak samping kiri dan kanan dirancang dengan minim bukaan? Karena sebagai respon terhadap kondisi iklim tropis dan konteks sekitar, pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi paparan sinar matahari langsung dari arah timur dan barat. Kemudian sekaligus menjaga kenyamanan termal. Baik, kemudian di sini ada rendering dari perspektif dari beberapa ruang, mau mau itu ruang dalam maupun ruang luar, di mana di sini terdapat area lobby, di mana bisa dilihat di sini ada akses pintu masuk langsung untuk reguler dan di sebelah untuk VIP, di mana di sini ada meja resepsionis yang sekaligus dengan ruang informasi dan ruang Viregis. Kemudian di sini ada area untuk menunggu. Kemudian bisa dilihat di sini ada area food court. Kemudian pada exhibition eksklusif di mana bisa dilihat di mana di sini hanya ada sini-sini yang rare atau langka. Kemudian untuk exhibition reguler sendiri di mana itu terekspos tanpa plafon untuk memperkuat kesan dari penggunaan struktur susunan sendiri. Kemudian pada area kawasan di mana pada area depan atau area plaza bisa dialihfungsikan sebagai pameran outdoor. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.